seperti itu. Jadi apa namanya? Karena itulah tujuan Buddhis itu adalah untuk mengumpulkan kebajikan agar selain di kehidupan ini, tapi juga di kehidupan mendatangnya dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Lalu kita masuk ke topik, misal kalau saya pakai cara 5W1H aja, kalau tadi siapa, sekarang why, kenapa kita mati menurut Buddhis dan menurut tradisi lain. Kenapa kita mati, kalau dari sisi tradisi yang lain mungkin mengatakan, ya kamu sudah waktunya, yang di atas sudah menginginkannya, tapi kenapa begitu cepat? Ya kita nggak tahu, pokoknya dia bilang sudah waktunya, ya sudah, kamu terima aja, nggak bisa ditolak. Ya, toh ya seperti itu kan. Kenapa engkau begitu kejam? Kenapa engkau begitu jahat? Kenapa aku diginiin? Kan film-film sinetron kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi menangisi, meratapi, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Ya terima aja. Nah, seperti itu kan. Ya suka-suka dia aja kan, dia yang menciptakan. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi Buddhis, kita melihatnya bahwa kita meninggal itu ya karena hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita sistem itu lebih internal, jadi kita nggak terlalu banyak menyalahkan eksternal, walaupun secara umum ya masih lah kita ditabrak ya berarti gara-gara lu gitu. Tapi gara-gara lu-nya itu tuh kita bisa selalu kita kaitkan lagi ke diri kita sendiri bahwa I've done something bad in the previous time, ya, dan sekarang berbuah lewat cara orang itu nabrak gue. Seperti itu. Jadi oh ya udah, berarti ini karma buruk saya berbuah. Jadi kita tidak terlalu menggebu-gebu untuk membalas orang itu, menghabisi dia, membalas yang setimpal dan segala macam. Justru kita berpikir, oh ya udah, baguslah. Ini berarti memang hitungannya kalau itu saya buang sial. Ya sudah, kamu nabrak saya, ya udah. Ya lukanya cuma lecet aja. Ya udah biarin, nggak apa-apa Pak, makasih, udah pulang Pak, nggak usah diributin, nggak usah panggil polisi, nggak usah ke rumah sakit, nggak apa-apa. Saya terima ini karma saya. Nah jadi selesai gitu, lebih melihatnya lebih ke dalam gitu loh, bahwa itu adalah akibat dari karma buruk saya, karma buruk masa lampau saya, dan saya tidak mau berbuat karma buruk yang baru. Kan ketika kita menerima karma buruk, kalau kita nggak terima kan kita maki balik. Lu ya, gara-gara lu nggak lihat-lihat, gue kan lagi nyebrang, lu gak ada sennya, nggak ada lampunya, nggak klakson, apa tuh segala macam itu kan setelah kita menerima karma buruk, malah kita melakukan hal yang sebaliknya, kita balas. Ya berarti kan udah karma buruk yang berbuah, lalu bikin karma buruk baru. Nah, Buddhis tidak mau seperti itu. Buddhis justru melihat bahwa oh ya udah, karma burukmu sudah berbuah. Jangan lakukan lagi karma buruk yang baru. Stop. Stop. Stop dia. Bikinlah karma baik yang baru. Jangan bikin karma buruk yang baru. Seperti itu, sehingga kita selalu menjadikan kualitas mencari, ya berusaha. Saya nggak mengatakan bahwa oh semua orang Buddhis begitu, ya kagak. Coba kita berusaha untuk seperti itu. Secara pandangannya dia begitu, ya seperti itu. Nah, kenapa kita mati ya karena karma kebajikan kita untuk lahir sebagai manusia ini ya habis. Seperti teman-teman membeli lilin, ketika lilin dinyalain, ya itu adalah kehidupan kita. Ketika lilinnya habis, ya mati. Terus teman-teman bertanya, lilinnya mati kenapa? Karena sumbunya habis, atau karena lilinnya habis? Atau tidak adanya oksigen, dan segala macam. Ya sebabnya ya itu, kalau Buddhis mengatakan ya, karma kebajikan kita itu habis, baterainya habis. Sesimpel itu aja, baterainya habis. Siapa yang bikin baterainya habis itu? Ya kita sendiri, ya karma kita sendiri. Gitu. Oh, bukan ada yang nge-switchin on off kita? Enggak, kalau menurut Buddhis, tidak ada satu orang di luar sana yang oke, ini on, ini off, 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 off. Kamu on deh, ya udah jangan cepet-cepet. Oh, kamu off, kamu off, kamu off. Gitu. Oh, ya ini on, 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 on. Tidak ada orang yang begitu. Yang meng-off, switch on dan switch off kan itu adalah ya diri kita sendiri, karma kita sendiri. Sehingga maka mungkin orang Buddhis terkesannya kayak kesannya lebih tepat nggak ya, mengatakan lebih legowo ya, tapi ya nggak tahu lah. Ya diajarkannya berharapnya seperti itu. Ya, itu why-nya. Kita meninggal, kita mati itu ya karena karma kebajikan kita di kehidupan ini habis.
Karena itu bisa menjelaskan kenapa bayi baru lahir atau bahkan menjelaskan tentang keguguran. Kenapa bayi bisa mati dalam kandungan? Ya karena karma dia untuk lahir sebagai manusia itu ya hanya beberapa jam atau hanya beberapa bulan. Ya, lalu ada yang mengatakan bahwa kenapa anak kecil-kecil sudah mati, nak, hidupmu baru sebentar, kamu belum ngapa-ngapain di dunia ini, kenapa kamu sudah dipanggil? Kalau dari sisi Buddhis yang menjelaskan ya memang karma anak ini untuk lahir di alam manusia ini ya hanya untuk beberapa tahun, 3 sampai 4 tahun. Seperti itu. Apa penjelasannya ya seperti itu aja. Kenapa ada orang yang berumur panjang, ada orang yang berumur pendek, ya akibat dari karma masa lampau yang dia lakukan. Tapi secara detail, secara spesifiknya, ya tentu bisa dijelaskan nanti di bagian hukum karma. Misalnya kenapa dari sisi umat Buddhis itu, dari pandang umat Buddhis, mereka suka lepas-lepas burung, lepas-lepas ikan. Nah, itu ada filosofinya ya, mengatakan bahwa semakin kita banyak membebaskan makhluk, yang membuat makhluk-makhluk tersebut lebih berumur panjang, semoga kebajikan tersebut membuat saya juga berumur panjang. Sama seperti dikatakan, kita harus banyak-banyak bersedekah supaya kita diberikan rezeki yang lebih banyak, puluhan kali, jutaan kali lebih besar. Ya sama, sedekah membuat kita berlimpah rezeki, membebaskan makhluk membuat kita umur lebih panjang. Pakai logika sederhana yang seperti itu aja. Nah, atau kalau di Buddhis itu yang lebih spesifik, berarti kita mengatakan hasil dari kesabaran adalah kecantikan. Hasil dari kesabaran adalah ketampanan. Jadi kalau lihat muka saya yang seperti ini, berarti bisa jadi di kehidupan lampau saya tukang ngomel-ngomel. Tapi kalau lihat artis-artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya segala macam, itu bisa jadi kalau kita dari segi Buddhis menjelaskan, memang dia mempunyai kualitas-kualitas kesabaran di kehidupan-kehidupannya yang lampau. Sehingga di kehidupannya sekarang berbuah menjadi kegantengan dan kecantikan. Bagaimana menjelaskannya orang ganteng yang kaya? Ya, berarti di kehidupan lampaunya dia sabar dan suka bersedekah. Tapi juga ada orang ganteng yang miskin. Dia ganteng tapi miskin, lu kok nggak terkenal ya? Lu kan ganteng, kenapa lu nggak bisa terkenal? Ya karena di kehidupan lampaunya dia sabar, tapi dia pelit. Nah, Buddhis bisa menjelaskannya seperti itu. Oke, itu tentang why-nya. Jadi nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi nanti di kelas-kelas berikutnya kalau teman-teman tetap terus tertarik untuk mengikuti kelasnya. Sekarang kita katakan tentang when, tentang kapan. Nah, kapan kita matinya ini juga yang menentukan, ya mungkin ada hubungannya dengan why, tapi kalau di agama, di sudut pandang yang lain kan mungkin when sama why-nya itu kan balik ke satu makhluk, balik ke satu objek pencipta itu kan ya. Tapi kalau di Buddhis, when sama why-nya itu bisa kita pisah, seperti itu. Jadi, why-nya itu bisa jadi karena karma kebajikannya kita, when-nya itu juga bisa ditentukan selain karma kebajikannya juga bisa ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang menyebabkan dia bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kalau ada dua lilin yang dinyalakan bersamaan, kita harapkan bahwa matinya bareng dong. Misalnya satu lilin ini 1 jam, misalnya teman-teman beli lilin lilin teh yang di Ace Hardware yang satu kotak isinya 80.000 itu isinya 100 biji, dikatakan kan waktu nyalanya 4 jam. Tapi apakah teman-teman bisa menjamin bahwa semuanya rata 4 jam? Kan nggak juga kan? Kalau dikatakanlah ada 2 orang diibaratkan sebagai 2 lilin, dengan ini masing-masing adalah 4 jam dan 4 jam, tapi kan bisa jadi yang 4 jam ini jadi 6 jam, yang 4 jam ini jadi 2 jam. Bisa jadi toh? Yang ini harusnya nyala 4 jam, tapi karena tertiup angin kencang dia, seperti tadi sore hujan, mati duluan dia sebelum dia habis. Lilinnya masih ada, sumbunya masih ada, tapi mati dia. Tapi ada yang 4 jam ini karena ditaruh ada gelas kacanya di sekelilingnya dia sehingga angin tidak bertiup sehingga menyebabkan dia matinya lebih cepat misalnya. Sumbunya dipendekin agar apinya lebih kecil sehingga dia bisa nyala 6 jam. Itu kan makanya kapan seseorang mati itu tidak bisa ditebak gitu loh. Tidak ada juga yang bisa menentukan. Kalau menurut Buddhis itu adalah ya satu tadi yang sama seperti why itu karena karmanya sudah habis ya kan ya. Yang kedua juga mungkin ada faktor-faktor pendorong yang kuat sekali yang dia lakukan di kehidupan ini yang menyebabkan dia karmanya berbuah dengan jauh-jauh lebih cepat. Oke, mungkin saya terlalu teknis ngomongin tentang karma ya, itu nanti belakangan aja tentang when and why-nya ini ya. Hari ini saya cuma mau ngomongin tentang bahwa di sisi
Buddhis, kami saya belajar bahwa begitu banyak yang bisa dipelajari dari topik kematian ini gitu loh. Bahkan Buddhisme membuat banyak buku tentang kematian, misalnya ada Tibetan Book of the Death, ada bagaimana. Bahkan momen demi momen sebelum kita mati saja bahkan bisa dijelaskan. Seperti di film-film kan, ketika dia udah mau mati kan, aduh aku merasa dingin. Nah, apa yang dikatakan merasa dingin itu memang valid gitu loh. Salah satu proses menuju kematian itu adalah hilangnya unsur panas. Jadi tubuh kita merasa dingin. Itu wajar sekali. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Seperti itu. Memang di Buddhisme dijelaskan gitu. Atau dikatakan, oh saya melihat kegelapan, mulai gelap, atau saya merasa takut. Betul sekali, karena detik-detik menuju kematian kita, yang akan muncul adalah rasa penyesalan. Penyesalan akan apa? Dia akan terbayangkan momen-momen seumur hidup dia, apa yang telah dia lakukan, dan apa yang belum dia lakukan. Jadi itu akan flashback di momen terakhir kematian, akan flashback di momen terakhir kehidupan dia, sehingga bisa jadi dia muncul air mata dan segala macam itu mungkin karena dia menyesal karena belum melakukan ini atau telah melakukan ini dan menyesalinya, seperti itu. Itu ada momen-momennya seperti itu. Bagaimana rasanya, oh kok tangannya mulai dingin, badannya mulai dingin, nafas, itu ada tanda-tandanya semua yang kita bisa pelajari secara detail, seperti itu. Karena kita bahkan para yogi-yogi, para biksu-biksu, atau para meditator-meditator ulung justru menunggu momen kematian ini. Keren ya bahasanya, menunggu momen kematian ini. Seakan-akan mereka bisa mengatur. Yes, seakan-akan mereka bisa mengatur kematian mereka. Bisa. Karena mereka sudah menguasai dirinya sendiri, bahkan fisik dan batinnya dia bisa kuasai. Dalam artian bahwa dia bisa menentukan dia mau meninggal di mana. Saat ini teman-teman, di 2022 Oktober 2057 ini, jam 8.57 ini, apakah kita bisa menentukan di mana kita mau mati? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dibawa ke rumah sakit pasti. Saya nggak mau, saya mau meninggal di rumah saya aja. Itu ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah putus nafas, digotong juga pakai ambulan ke rumah sakit kan. Apalagi sekarang pakai protap COVID dan segala macam kan. Kita tidak punya kendali atas hal itu. Justru di Buddhis kita belajar bahwa kita mau punya kendali akan hal itu. Misalnya, kita bisa nggak sih meninggal itu dengan cara normal gitu loh. Kayaknya sekarang sudah jarang sekali kan meninggal namanya kematian dengan normal itu. Kalau nggak matinya stroke, jantung, atau dengan pipa dan selang di sekujur tubuh kita dan segala macam. Itu membuat kita kesulitan untuk berkonsentrasi ketika kematian, sehingga yang muncul adalah penderitaan seperti itu. Nah, karena itulah Buddhis sangat sangat mempelajari ini kayak gitu. Ya kan ya. Nanti di belakang aku jelaskan. Kalau setelah who, why, when, lalu where, di mana. Nah, kalau di mana ini yang sudah jelas sekali ya perbedaan perbedaan sudut pandangnya itu adalah kalau where-nya di agama non-Buddhis ya, saya katakan saya mulai pisahkan menjadi Buddhis dan non-Buddhis. Mungkin Buddhis sama Hindu masih sama, yaitu bahwa after this life there is another life gitu loh. Tapi kalau di sudut pandang yang lain kan berarti after this life there are only two things. Heaven or hell, surga atau neraka ya. Kita tidak punya pilihan lain selain itu misalnya. Tapi dari sudut pandang Buddhis kita melihat bahwa hey, after this kita masih ada yang lain ya, seperti itu. Nah, ini ditentukannya bahkan bukan oleh kalau di agama non Buddhis mungkin ya bahkan dia sendiri pun tidak punya kuasa untuk menentukannya kan, karena nanti akan ada bagian malaikatnya yang bertanya atau bagian-bagian malaikatnya yang menentukan gitu loh, bahwa kamu akan jatuh ke surga atau ke neraka. Tapi kalau dari sisi Buddhis, aku nggak tahu ini manfaat atau bukan manfaat ya, tapi bahwa ketika kita dikasih pilihan kadang-kadang juga bukan manfaat ya, kayak kesana lebih gampang, udah lalu atur aja. Tapi kalau di Buddhis justru diberikan kebebasan, ditentukan, kamu sendiri yang menentukan. Tindakan di kehidupanmu lah yang menentukan bahwa kamu akan kemana. Gitu loh. So your life depends on you. Where you go next depends on you. What you want to do with your life depends on you. Gitu. Jadi kesannya kayak ini ditentukan, yang ini tidak ditentukan. Gitu loh. Ya kan? Kedua-duanya ya mungkin punya keuntungan dan mungkin punya kerugiannya masing-masing dari sisi pola pikir ya, dari sisi filsafat ya. Dari sisi filsafat seperti itu. Ya. Jadi
mungkin enaknya adalah ya yang kita punya kendali atas kehidupan kita, seperti itu. Punya kendali ini dalam artian bahwa ya kalau saya mau di kehidupan akan datang saya lebih lebih sejahtera daripada sekarang, berarti saya jangan pelit-pelit. Kalau di kehidupan akan datang saya mau lebih ganteng dari sekarang, berarti kehidupan ini saya harus lebih sabar. Kalau di kehidupan akan datang saya mau tubuh manusia, fisik manusia saya keker, tinggi gitu kan ya, berkarisma dan segala macam, mungkin harus kalau Buddhis bilangnya itu menjaga moralitas, tidak membunuh, mencuri, berbohong, berbuat asusila maupun mabuk-mabukan. Misalnya seperti itu Pancasila, sila-sila aturan Buddhis yang minimal seperti itu. Dengan saya menjalankan itu, semoga di kehidupan akan datang saya punya tubuh manusia yang lebih keren. Gitu. Seperti itu. Saya berharap bahwa saya juga punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Kan banyak orang yang kerjain 10%, bosan, tinggal. Kerjaan 10% bosan tinggal, kerjaan 10% bosan tinggal. Tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu sampai 100% gitu loh. Mungkin teman-teman punya pengalaman ketemu sama orang-orang yang seperti itu ya. Kerjaannya dia mulai itu nggak pernah dia beresin. Entah, nggak tahu kenapa. Nah, kita harus juga punya kualitas yang seperti itu, bahwa mampu menyelesaikan urusan-urusan kita. Yang seperti itu, ya kan? Jadi, kalau kualitas itu semua berkumpul, dan tujuannya kita adalah baik dengan punya kualitas itu, ya maka bisa jadi kita bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh untuk menebar kebajikan yang lebih banyak lagi. Ya kan orang suka mengatakan bahwa orang kaya akan selalu menjadi kaya, orang miskin agak sulit untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena ketika orang kaya lebih gampang menjadi kaya itu ada karena dalam situasi kaya dia itu, dia mau ngapain itu juga mudah. Gitu. Dia mau buka usaha gampang. Orang yang di bawah itu buka usaha bilangnya butuh modal. Ya kan? Orang yang kaya itu berarti dia akan dideketin oleh orang-orang yang mau memanfaatkan dia. Berarti ya dalam tanda kutip koneksinya banyak. Gitu. Banyak orang yang nawarin dia proposal untuk investasi misalnya. Jadi di orang miskin kan tidak ada yang menawarkan proposal ke mereka misalnya seperti itu. Jadi dengan kondisi yang lebih baik itu tentu dari sisi Buddhis ya, tentu melihatnya bukan sebagai untuk mencari keuntungan, tapi untuk bagaimana caranya saya bisa mendebar kebajikan yang lebih banyak lagi, mengumpulkan kebajikan yang lebih banyak lagi, gitu loh, hingga saya mencapai moksa itu, Saya pikir saya sudah bahas semua ya, who, why, when, where, nggak pakai which lah ya. Terus how kita mati, ya tadi mungkin saya sudah bahas juga sebenarnya, ya how kita mati ya kita yang tentuin sendiri. Maksud kita tentuin sendiri itu adalah berdasarkan karma kebajikan yang telah kita kumpulkan sejak waktu yang tak berawal. Apa tujuannya? Nah, sekarang mungkin saya masuk ke apa tujuannya Buddhisme mempelajari kematian sampai begitu hebohnya gitu loh. Jujur saya katakan bahwa ketika saya dulu berkeyakinan yang lain, kematian itu dari versi saya sendiri ya, tapi dulu kan saya SMP, SMA aja kan ya. Dari versi yang saya alami sendiri ya, terkesannya kematian itu sesuatu yang mungkin jarang kita bicarakan, karena toh setelah kematian itu tidak ada yang gimana-gimana amat selain surga dan neraka itu ya kan ya, sehingga baik itu proses maupun cara dan segala macam itu kita tidak terlalu omongin panjang lebar gitu loh, karena yang penting kamu di kehidupan ini melakukan kebajikan, jangan melakukan keburukan, niscaya kamu akan naik ke surga. Seperti itu. Tapi Buddhis tidak bisa melihatnya seperti itu, karena Buddhis melihatnya bahwa dari 24 jam kehidupan kita saja sebagai manusia nih, 24 jam ke belakang saya, 1 Oktober 9 malam yang lalu, 24 jam sebelumnya, sampai sekarang, saya mengumpulkan kombinasi dari hal-hal bajik maupun hal-hal buruk. Ya, dari sisi Buddhis melihatnya bahwa it doesn't make sense bahwa kulminasi. Jadi it doesn't make sense bahwa kehidupan manusia, satu kehidupan ini dimasukkan ke dalam sistem debit dan kredit. Dimasukkan ke dalam sistem debit dan kredit dalam artian bahwa ketika nanti saya mati, misalnya di umur 100, lalu di total nih, oh Hendra, kamu sudah waktunya meninggal, mari kita hitung dosamu. Di debit, di kredit, total, minus. Nah, lihat hasilnya, kamu hutang atau kamu surplus. Ya, hasilnya kamu kurang, minus, atau malah kamu surplus. Oh, kalau kamu surplus, berarti kamu naik ke atas. Oh, kalau kamu minus, berarti kamu turun ke bawah. Buddhisme tidak menerima pola pikir yang seperti itu, karena plus dan minus ini tidak bisa dinilai dengan
segampang itu juga gitu. Dan kalaupun memang kita menerima konsep yang seperti itu, berarti apakah mengatakan tidak ada yang namanya pertobatan? Ataupun kalaupun ada pertobatan, berarti apakah pertobatan ini bisa menegasikan semua hal buruk yang telah kita lakukan? Oh, kadang kamu setelah bertobat berarti minus, ada yang mengatakan, aduh Pak, saya mengakui, oke, ya udah berarti hutang saya lunas ya. Nggak bisa begitu juga kan. Ya, atau dengan mengatakan sekali saya membunuh, maka saya akan maka saya akan jatuh ke neraka, mencuek, meninggalkan atau tidak menghitung kebajikan yang lainnya yang dia lakukan gitu. Kualitas bajik yang lainnya nggak hitung, nggak mau tahu pokoknya. Membunuh neraka. Buddhis tidak melihatnya seperti itu. Karena itulah Buddhis secara fair Buddhis diajarkannya adalah bahwa oke, kamu akan mengalami akibat dari membunuh kamu dengan umur kamu jadi pendek, atau kamu lahir di alam binatang, atau kamu lahir di neraka. Tapi setelah karma buruk membunuh kamu habis, lalu nanti ada karma berdana kamu yang berbuah berikutnya, ya bisa jadi kamu lahir sebagai manusia, sebagai orang kaya. Maka ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kenapa orang jahat umurnya panjang dan kaya raya? Kenapa orang baik umurnya pendek dan dijahatin? Kenapa orang miskin semakin dimiskinkan oleh orang yang berkuasa dalam tanda kutip? Kenapa orang yang tidak berpendidikan bisa jadi anggota DPR, MPR? Bisa jadi politikus? Kenapa orang kayak dia dipilih? Ya toh? Nah, misalnya, kenapa orang itu sudah jelas-jelas korupsi, dia tetap aja nggak dipenjara? Nah, kita kadang-kadang suka berpikirnya seperti itu. Iya, karena kalau dari sisi Buddhis, kami dengan santai akan menjawab bahwa ya itu adalah hasil dari karma dia yang berbeda-beda. Dia lahir sebagai manusia, karmanya berbeda, lahir sebagai politikus, karmanya berbeda, lahir jadi orang kaya atau orang miskin juga karmanya berbeda. Jadi kita ini adalah kombinasi dari seluruh karma-karma kita. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan berusaha setidaknya menjelaskan ketika seseorang mengalami kejadian ini atau kejadian itu, atau menjawab tentang ketidakadilan dalam hidup, dalam tanda kutip ya, ketidakadilan dalam hidup, kenapa saya begini dia begitu, kenapa orang bisa menang lotre saya tidak menang lotre misalnya, kenapa orang bisa milioner saya enggak, ya Buddhis bisa menjawab itu dan memberikan jalan keluar solusinya gitu loh. Jalan keluar solusinya ini yang bisa kita lakukan diri sendiri. Yaitu, oh ya kalau kamu nggak mau miskin, ya udah kamu jangan pelit. Karena kecenderungannya adalah orang miskin akan semakin pelit. Karena dia merasa dia kurang, maka dia semakin pelit. Justru dari sisi Buddhis, mengatakan semakin kamu miskin, semakin kamu banyak harus berdana. Apa yang mau didanain kalau saya miskin, Pak? Dana tenaga, dana waktu. Nah, nanti belajarlah itu. Kalau teman-teman tertarik belajar lebih jauh atau mau baca buku, silakan nanti tanya sama Kak Rika, Kak Ismi, atau Prof. Stanley gitu ya. Silakan tanya, atau kalau saya berkesempatan mengisi kelas ini lagi, mungkin nanti kita akan bahas misalnya kalau teman-teman terus tertarik. Tapi ya jujur ya, dari sisi saya yang dulu beragama Nasrani misalnya ya, yang dimana dulu saya rajin sekali dengan berdoa dan segala macam dan menggantungkan nasib saya pada Tuhan saya waktu itu ya. Kesannya ketika saya menjadi seorang Buddhis kok kayak kesannya lebih enak gitu loh sebelah situ. Tapi mungkin di satu sisi juga ya enggak juga gitu. Lu merasa di situ lebih enak karena lu baik-baik aja gitu loh. Tapi coba lu jangan menjadi orang yang terpinggirkan dan nggak keurus misalnya, atau jadi orang miskin, jadi gembel di jalanan dan segala macam. Ya. Tapi kalau dari sisi Buddhisnya sendiri, berarti saya sekarang merasa aman dan nyaman karena saya mau jadi apa tergantung dari apa yang saya lakukan. Kayak gitu. Jadi dengan belajar kematian, makanya Buddhis menekankan tentang kematian ini bahwa mengingatkan saya setiap hari bahwa kamu pasti akan mati. Matinya kapan? Tak tahu. Sehingga karena itu, setiap hari haruslah kamu berbuat bajik. Setiap hari haruslah kamu mengumpulkan hal-hal bajik. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan hal-hal buruk. Supaya apa? Supaya hidupmu tidak sia-sia. Ya. Kenapa? Oke, mari kita ngomong singkat. Kerugian kematian itu adalah satu, kematian itu
pasti. Dua, waktu kematian tidak pasti. Yang ketiga, ketika mati itu tidak ada yang bisa dibawa selain kebajikan-kebajikan kita. ATM kita tidak bisa dibawa ke kehidupan akan datang. Mau pandangan manapun, mau Nasrani, mau apa di kehidupan yang akan datang setelah, baik itu ada kehidupan akan datang maupun tidak ada kehidupan akan datang. Setelah kita mati, ATM kita tidak ikut. Mau ke surga, mau ke neraka, mau ke kehidupan akan datang, ATM kita tidak ikut. Rekening kita tidak ikut ke surga maupun ke neraka. Duit kita tidak bisa kita bawa. Apa yang bisa kita bawa ke alam baka? Ya, kebajikan. Kebajikan. Ya toh ya. Bahkan kalau di Buddhis kalau di agama Nasrani atau Muslim kan ada satu alam tuh yang tadi saya sebut, saya nggak bisa sebut namanya, lupa saya. Ada suatu alam di mana menunggu dibangkitkan kembali kan untuk diadili, untuk dinilai baik dan buruk ya. Tapi berbeda kalau kita di Buddhis itu ada namanya setelah kematian itu ada alam bardo, kita mengatakan sebagai alam antara. Di alam antara inilah bahkan para yogi-yogi meditatif itu berusaha untuk mencapai moksa di kehidupan itu. Dia bisa lebih gampang mencapai moksa di kehidupan itu setelah praktek bertahun-tahun. Jadi ada alam bardo ini, ada alam antara ini. Sebelum dia pergi ke alam yang lain. Ya, saya balik lagi ke kenapa belajar kematian ini, supaya kita selalu terdorong untuk mengumpulkan kebajikan, nggak ada yang lain. Nggak cuma nakut-nakutin. Ya oke lah nakut-nakutin. Nakut-nakutin supaya apa? Supaya kita sibuk berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita mati, tak ada yang bisa kita bawa. Kalau saya pernah dengar ceramah ustadz apa gitu ya, dikatakan umat muslim itu ketika masih hidup tuh istrinya ada 4. Ada 4 gitu. Ya. Yang pertama adalah harta benda. Katanya. Setelah mati istrimu yang ini nggak mau diajak. Ya. Keluarga, nggak ada yang mau diajak mati. Keluarga, teman-teman dan kerabat. Nggak ada kerabat kita yang mau diajak, gue udah mau mati nih, ikut dong, temenin gue dong di alam situ, gue takut. Emang ada yang mau diajak? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau diajak. Yang terakhir adalah harta kekayaan. Yang tadi saya bilang ATM, cek, rekening, emas, deposito, semua tak ada yang bisa kita bawa ke kehidupan akan datang maupun ke alam baka. Nggak ada. Istri 4 ini nggak ada yang mau ngikut kita. Ya kan? Berarti apa maksudnya? Ya, kita disarankan untuk tidak segitunya mengejar duniawi. Duniawi boleh dikejar. Nggak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh punya mobil mewah, rumah mewah, kekayaan. Nggak ada yang mengatakan tidak boleh punya. Tapi kenapa kamu pengen punya itu dan untuk apa setelah kamu punya? Itu yang dipertanyakan di Buddhis. Kamu mau kaya buat apa? Oh, hanya untuk mejeng, pamer, bangga. Menurut Buddhis, itu nggak ada gunanya. Buat apa? Mati lu nggak bawa. Ya kan? Makanya kalau kita mau otokritik orang-orang Chinese yang suka meninggal, dibakar-bakarin kertas, mobil-mobilan kertas itu kan, dari sisi Buddhis ya, itu mengatakan itu juga konyol. Kenapa? Kagak bisa ditransfer. Lagian juga kalau benar nyampe ke alam baka ya, berarti mobil dari kertas kena hujan ya rusak. Jadi tetap harus pakailah logika seperti itu. Harta nggak dibawa, teman nggak dibawa, keluarga nggak dibawa. Bahkan yang terakhir, tubuh fisik kita sendiri aja nggak dibawa. Kalau tubuh fisik tidak dibawa, lalu ngapain kita ngejim, mau solek-solek, operasi-operasi, hidungnya mancung, ini dimajuin, sini dituncingin, ini digedein, dan segala macam. Nah, makanya Budi selalu mempertanyakan tentang tujuan. Kamu tuh maunya apa? Tujuanmu apa? Kalau tujuanmu trivial, kecil, buat apa? Nggak ada gunanya. Setetes embut, hidup ini singkat, dan segera berlalu. Tapi kalau tujuannya besar adalah untuk moksa, untuk pembebasan, untuk menolong banyak makhluk, maka kamu boleh kaya, boleh cantik, boleh ganteng, boleh operasi, boleh ini, boleh itu. Karena tujuan kita besar, bahwa dengan saya kaya, saya bisa membantu lebih banyak orang, dengan saya ganteng, saya bisa lebih banyak mempengaruhi orang lain, ya kan ya. Dengan saya mempunyai moralitas tinggi, saya dipercaya kata-kata saya kalau saya mau menjadi politikus misalnya, karena saya jujur, saya disiplin, saya berdedikasi, tentunya saya akan menjadi orang yang lebih adil dan lebih fair kepada orang-orang yang memilih saya. Seperti itu. Ya, paham kan ya? Jadi,
Buddhis itu selalu menekankan itu. Lu mau kaya mau ngapain? Kamu mau cantik mau ngapain? Nah, gitu. Kamu mau apa mau ngapain gitu loh. Jadi harus selalu didesak dengan motivasi, didorong untuk punya motivasi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sederhana sekali. Kalau kita tanya orang-orang yang nah, mama mau kamu jadi dokter. Nggak mau mama, nggak mau jadi dokter. Harus. Nah, dengan bedakan dengan orang yang saya mau jadi dokter. Kenapa? Dua anak SMA sama-sama daftar untuk menjadi dokter, berlaga dia di UTBK ya. UTBK. Kalau dulu zaman saya UMPTN, sekarang SBMPTN, lalu entar UTBK, entah apa. Berlaga dia, lalu ditanya. Maka dua-duanya akan menjawabkan pertanyaan berbeda. Satu, mama saya yang suruh jadi dokter. Bisa bayangkan nggak jadi dokter macam apa dia? Duit. Ada satu lagi yang bilang, saya jadi dokter. Kenapa kamu mau jadi dokter? Karena saya ingin menolong orang lain sebanyak-banyaknya. Saya ingin menjadi seorang dokter yang murah hati, yang tidak sembarangan kasih resep, yang tidak hanya mencekik orang dengan biaya dokter yang mahal sekali. Sama-sama dokter loh, tapi punya dua tujuan yang berbeda. Sama, menjadi manusia ini sama. Di sisi Buddhis, kita didorong untuk menjadi seorang manusia yang berguna dan berkualitas. Bukan manusia yang menggemukkan diri sendiri, bukan jadi manusia yang mengenyangkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, menjadi seorang penguasa bagi diri sendiri, yang mana bagi Buddhis itu fana, yang mana bagi Buddhis itu singkat gitu loh. Di kehidupan akan datang kamu belum tentu dapat lagi. Karena tidak ada bayi yang dilahirkan ketika ditarik keluar oleh dokter, baik itu normal maupun sesar, dibalik diangkat, bayinya itu datang dengan sebuah catatan note dari kehidupan lampau. Anak ini di kehidupan lampau sudah punya kekayaan 10M. Ini buktinya. Yang bisa dicairkan nanti lewat orang tuanya. Nah, beruntung ya papa punya anak seperti kamu, ternyata kamu lahir udah ada dana 10M-nya. Tidak bisa. Everything is di reset ketika kita lahir di kehidupan yang berikutnya. Dari sisi Buddhis ya. Jadi, ya harta tidak bisa dibawa, tapi kebajikan bisa dibawa. Karena itu, dari sisi Buddhis, kematian itu adalah ya walaupun kematian tetap menakutkan, kita nggak mengatakan kita nggak takut kematian gitu loh. Kalau kita mengatakan kita nggak takut kematian, ya kita banyak mendengar kasus di mana umat-umat Buddhis bunuh diri misalnya. Kan nggak juga kan? Seperti itu. Bukan mengatakan bahwa kita jadi tidak takut, tapi tujuannya ke situ. Bahwa kita punya pola pikir, semoga saya tidak akan mengalami ketakutan yang amat sangat. Semoga saya bisa lebih siap dan lebih percaya diri menghadapi kematian saya. Itu kuncinya. Sukses ketika mati itu adalah percaya diri menghadapi kematian, bahwa ketika momen kematian saya datang, saya sudah merasa lega, saya sudah merasa cukup, saya sudah merasa berbuat, saya sudah merasa mencapai, dan saya sudah siap untuk berlanjut, dalam tanda kutip berlanjut. Karena saya merasa di kehidupan ini saya sudah menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Saya pikir rasa sebelum kematian ini mau di agama manapun sama. Ketika orang-orang yang beragama Nasrani misalnya, kalau dia merasa seumur hidupnya juga dia sudah melakukan banyak kebajikan, berdana, bersedekah, dan segala macamnya, tentu ketika waktu momen kematiannya dia akan merasa bahwa oke, saya sudah melakukan ini, oke lah, saya sudah boleh mati dengan tenang. Ya, poinnya kan tetap sama, bahwa ketika orang-orang yang berbuat banyak kebajikan dalam hidupnya, maka ketika menjelang momen kematiannya, dia akan merasa lebih tenang, karena telah mengumpulkan sesuatu, melakukan sesuatu. Seperti itu. Buddhis juga melihatnya sama, seperti itu. Cuman, Buddhis melihatnya ada next one. Ya, sedangkan pandangan lain mungkin, setelah itu ya udah, it's either up or down. Gitu. Buddhis enggak. Ya walaupun Buddhis bisa up or down, tapi masing-masing itu ada timeline-nya, ada masa berlakunya. Ada masa expired-nya juga. Saya rasa cukup tentang topik kematian pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan kasanah yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi saya katakan, kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf dulu. Tidak ada maksud dari saya untuk menyinggung siapapun atau agama apapun. Ini hanyalah pola pikir saya dari apa yang telah saya pelajari sejak saya kecil sampai sekarang, seperti itu. Jadi